Shalom. Renungan kali ini berjudul Pencurahan Kasih Ilahi oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita akan menghususkan pembahasan kita pada satu hasil final penting tertinggi yang dihasilkan dalam orang percaya melalui baptisan dalam Roh Kudus. Digambarkan oleh Paulus di bagian akhir kitab Roma. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Kita perlu memahami signifikansi frasa kasih Allah. Paulus tidak berbicara di sini mengenai kasih manusia atau bahkan kasih untuk Allah. Ia berbicara mengenai kasih Allah sendiri yang Roh Kudus curahkan dalam hati orang percaya. Kasih Allah ini diimpartasi oleh Roh Kudus lebih tinggi di atas kasih manusia seperti setinggi surga di atas bumi. Dalam kehidupan kita mengalami banyak jenis kasih yang berbeda. Sebagai contoh, ada kasih gairah atau nafsu seks, ada kasih antara suami istri, ada kasih orang tua kepada anak-anak dan anak-anak kepada orang tua, ada kasih antara teman. Semua bentuk kasih dalam tingkatan yang berbeda ditemukan dalam semua bagian umat manusia, bahkan di mana Injil Kristus belum pernah diberitakan. Dalam bahasa Yunani yang memiliki kosakata kaya, ada bermacam-macam kata untuk menggambarkan perbedaan bentuk kasih. Terutama ada satu kata yang digunakan untuk kasih ilahi, asal mula dan kodratnya, dengan kata benda agape. Kata kerja agapao. Agape menunjukkan kasih sempurna pribadi-pribadi dari Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh. Menunjukkan kasih Allah terhadap manusia yang menyebabkan Allah Bapa memberikan anaknya dan Kristus Anak memberikan hidupnya agar manusia bisa ditebus dari dosa dan akibat-akibatnya. Menunjukkan kasih Allah melalui Roh Kudusnya mengimpartasi ke dalam hati mereka yang percaya dalam Kristus. Ini memampukan kita untuk mengerti kata-kata Rasul dalam 1 Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Bahasa Yunani yang digunakan Yohanes, agape dan agapao. Yohanes mengajarkan bahwa ada satu jenis kasih, agape, yang tak seorang pun bisa alami kecuali ia sudah lahir baru dari Allah. Jenis kasih ini hanya berasal dari Allah. Siapapun yang memanifestasi jenis kasih ini memiliki pengenalan akan Allah melalui kelahiran baru. Sebaliknya, seseorang yang belum pernah atau memanifestasi kasih ini belum mengenal Allah, karena seseorang yang mengenal Allah diubah dan ditransformasi oleh kasih ilahi, sehingga ia sendiri bisa memanifestasikannya kepada orang lain. Seperti Yohanes mengindikasikan, manifestasi agape, kasih ilahi, dimulai dalam pengalaman manusia melalui kelahiran baru. Ini harmonis dengan kata-kata Petrus, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 22-23. Di mana Petrus berkata, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kata kerja kasih yang ia gunakan di sini adalah kasih ilahi, agapao. Ia menghubungkan kemampuan orang-orang Kristen memanifestasi kasih ilahi dengan fakta mereka sudah dilahirkan kembali dari benih firman Allah yang tidak dapat binasa, yaitu
potensialitas kasih ilahi yang dikandung dalam benih ilahi firman Allah yang ditanam dalam hati mereka ketika lahir baru. Namun, Allah ingin agar pengalaman kasih ilahi yang diterima ketika lahir baru bertambah dan berkembang melalui baptisan dalam Roh Kudus. Untuk alasan ini, Paulus berkata, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Sekali lagi, Paulus menggunakan kata kasih ilahi, agape. Sedangkan kata kerja yang ia gabung dengan agape telah dicurahkan dalam perfect tense, aksi yang sedang berlangsung. Penggunaan perfect tense mengindikasi dalam bahasa Yunani finalitas dan kelengkapan. Artinya, dalam satu tindakan baptisan orang percaya dalam Roh Kudus ini, Allah telah mengosongkan ke dalam hati orang percaya seluruh kepenuhan kasih ilahi. Tidak ada yang ditahan, semua dicurahkan. Setelah itu, orang percaya tidak perlu mencari lebih lagi kasih Allah. Ia hanya perlu menerima untuk menikmati dan memanifestasi yang ia sudah terima di dalam hatinya. Bagi orang percaya yang dibaptis Roh masih meminta lebih kasih Allah, ibarat seseorang yang hidup di pinggir sungai besar masih mencari suplai air dari sumber lain. Orang tersebut sudah memiliki suplai air tak terbatas lebih dari yang ia perlukan. Ia hanya perlu menggunakan suplai air yang sudah disediakan baginya. Dengan cara serupa, Yesus berkata orang percaya yang dipenuhi Roh sudah memiliki dalam dirinya bukan hanya satu sungai, melainkan aliran-aliran air kehidupan, aliran-aliran kasih karunia dan kasih ilahi, tak terbatas lebih dari kebutuhan dalam kehidupan orang percaya. Yohanes 7 ayat 38-39. Dalam suratnya kepada orang-orang Romawi, Paulus mendefinisikan kodrat kasih ilahi yang dicurahkan dalam hati orang percaya oleh Roh Kudus. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pasal 5 ayat 6 dan 8. Paulus menunjukkan bahwa kasih alamiah, selain kasih karunia Allah, bisa mendorong seseorang untuk mati bagi temannya. Jika teman itu orang baik dan benar, seperti kasih alamiah, bisa membuat seorang ibu memberi hidupnya untuk anaknya. Paulus selalu menunjukkan kasih ilahi supernatural Allah berdasarkan fakta Kristus mati bagi orang-orang berdosa yang tidak memiliki klaim bahkan atas kasih alamiah. Untuk menggambarkan kondisi mereka yang mana Kristus bersedia mati, Paulus menggunakan 3 frasa: tanpa kekuatan, orang durhaka, orang berdosa. Ini berarti mereka yang untuknya Kristus mati, dikatakan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, terasing dari Allah, dan dalam pemberontakan melawan Allah. Dalam kematiannya untuk orang-orang seperti ini, Kristus memanifestasi agape, kasih ilahi, dalam kepenuhan yang sempurna. Yohanes mendefinisikan kasih ilahi dengan cara serupa. Dalam hal inilah kasih Allah atau agape dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Kasih ilahi tidak tergantung pada apapun sehingga mereka layak dikasihi, juga tidak menunggu menerima sebelum membalas memberi. Sebaliknya, memberi dahulu secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak dikasihi, tidak berharga, dan bahkan dalam pemberontakan. Yesus mengekspresikan kasih ilahi ini dalam doanya bagi mereka yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Lukas 23 ayat 34. Kasih ilahi yang sama diekspresikan dalam doa kematian martir Stefanus untuk mereka yang melemparinya dengan batu. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Kasih yang sama lagi diekspresikan dalam kata-kata seseorang yang menyaksikan kematian Stefanus, Saulus dari Tarsus, kemudian menjadi Rasul Paulus, mengenai saudara-saudara Yahudinya sendiri yang secara konsisten menolak dan mempersekusinya. Paulus berkata, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani." Roma 9 ayat 1-3. Begitu besar Paulus mendambakan keselamatan bagi saudara-saudara sebangsanya yang mempersekusinya sehingga ia bersedia kehilangan semua berkat-berkat keselamatan bagi dirinya dan kembali berada di bawah kutukan dosa tak terampuni dengan semua akibat-akibatnya, jika ini bisa membawa saudara-saudaranya pada Kristus. Paulus mengakui dan menyadari bahwa pengalaman kasih ini dimungkinkan hanya melalui hadirat Roh Kudus di dalam hati, karena ia berkata, "Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus." Kita sudah mengatakan di antara berbagai tujuan Allah memberi karunia Roh Kudus, pencurahan kasih ilahi dalam hati orang percaya menempati tempat unik yang penting. Alasannya adalah, tanpa kasih ilahi dalam hati orang percaya, semua hasil lainnya yang bisa dihasilkan melalui baptisan Roh Kudus kehilangan signifikansi sejatinya dan gagal mencapai tujuan sejatinya. Paulus menggunakan contoh-contoh jelas untuk menekankan pentingnya kasih agape yang unik ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Dengan kerendahan hati, Paulus menempatkan dirinya dalam diri orang percaya yang melakukan karunia-karunia spiritual namun kekurangan kasih ilahi. Dalam 1 Korintus, ia mendaftar 9 karunia Roh Kudus. Sekarang ia membayangkan dirinya menjadi seseorang yang melakukan berbagai karunia-karunia ini, namun kekurangan kasih. Pertama, ia mempertimbangkan kemungkinan melakukan karunia berbahasa roh pada tataran tinggi supernatural, bukan hanya bahasa yang tidak dimengerti manusia, namun bahkan bahasa malaikat-malaikat. Ia berkata, jika ia melakukan ini tanpa kasih ilahi, ia sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Lalu ia mempertimbangkan kemungkinan melakukan karunia-karunia spiritual lainnya, seperti bernubuat atau mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan atau memiliki iman. Namun ia berkata, jika ia melakukan semua karunia ini tanpa kasih ilahi, ia sama sekali tidak berguna. Kata-kata Paulus ini memberi jawaban pada satu pertanyaan yang ditanya dalam banyak lingkungan hari ini. Apakah mungkin menyalahgunakan karunia bahasa roh? Jawaban pada pertanyaan ini jelas, iya. Dimungkinkan menyalahgunakan bahasa roh. Penggunaan bahasa roh di luar kasih ilahi adalah penyalahgunaan, karena menjadikan orang percaya yang melakukannya tidak lebih baik daripada gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, dan ini sudah pasti bukan tujuan Allah memberi karunia itu.
Ia berlaku sama dengan karunia-karunia lain yang Paulus sebut dalam ayat berikutnya, bernubuat, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan memiliki iman. Untuk menggunakan salah satu dari karunia-karunia ini di luar kasih ilahi meleset dari seluruh tujuan Allah. Namun pengalaman membuktikan bahwa ada bahaya khusus dalam penyalahgunaan 3 karunia spiritual yang bekerja melalui ucapan, yaitu lidah, interpretasi, dan bernubuat. Ini dikonfirmasi dengan fakta Paulus mengkhususkan sebagian besar bagian pasal berikutnya, 1 Korintus 14, untuk memberi peraturan-peraturan mengendalikan dan mengatur penggunaan 3 karunia khusus ini. Jika tidak ada kemungkinan orang-orang percaya menyalahgunakan karunia-karunia ini, ia tidak perlu memberi peraturan-peraturan untuk mengendalikannya. Fakta peraturan-peraturan diberikan membuktikan bahwa peraturan-peraturan ini dibutuhkan. Namun, dalam menginterpretasi pengajaran Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1, perlu memberi perhatian pada kata-kata yang ia gunakan. Ia berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing." Perhatikan frasa "aku sama dengan". Kata-kata ini mengindikasikan satu perubahan. Orang percaya di sini digambarkan sekarang tidak dalam kondisi spiritual yang sama seperti ketika ia pada mulanya dibaptis dalam Roh Kudus. Pada waktu itu, ia memiliki jaminan dosa-dosanya diampuni dan hatinya disucikan melalui iman dalam Kristus. Ia bersedia menyerahkan dirinya sepenuh hati kepada kendali Roh Kudus. Dalam kondisi ini, manifestasi awal berbicara dengan bahasa lidah mengindikasikan Roh Kudus datang mendiami orang percaya tersebut dan mengambil kendali kehidupannya. Namun dengan berjalannya waktu, orang percaya yang digambarkan oleh Paulus di sini masih menunjukkan manifestasi di luar, namun karena kecerobohan atau ketidaktaatan, tidak menjaga kondisi kesucian dan penyerahan yang sama di dalam hatinya pada Roh Kudus. Sehingga proses berbicara dengan bahasa lidahnya telah merosot dan turun derajat, degenerasi, menjadi hanya manifestasi fisikal di luar dan tidak sesuai dengan realitas spiritual di dalam hatinya. Untuk melihat pengalaman ini dalam perspektifnya yang benar, kita harus meletakkan berdampingan 2 fakta yang dikonfirmasi oleh kitab suci dan oleh pengalaman. Pertama, pada waktu dibaptis dalam Roh Kudus, seorang percaya harus memenuhi 2 syarat. Hatinya harus dimurnikan melalui iman dalam Kristus, dan ia harus bersedia menyerahkan kendali anggota-anggota fisikalnya, khususnya lidah, kepada Roh Kudus. Kedua, fakta bahwa orang percaya disucikan dan berserah pada waktu dibaptis dalam Roh Kudus bukan jaminan otomatis ia akan selalu tetap dalam kondisi itu, walaupun ia masih bisa terus berbicara dengan bahasa lidah. Pada titik ini, banyak orang kemungkinan berseru, tentunya jika orang tersebut mulai menyalahgunakan karunia Allah, Allah akan mengambil semua karunia dari dirinya. Pendapat ini tidak didukung logika atau kitab suci. Dari sudut pandang logika, jika satu karunia sekali diberikan, bisa setelah itu diambil sesuai kehendak pemberi, maka itu bukan karunia asli dari mulanya. Pinjaman bersyarat, namun bukan karunia cuma-cuma. Karunia cuma-cuma sekali diberikan di luar kendali pemberi dan di bawah kontrol pribadi yang menerimanya. Apakah digunakan, disalahgunakan, atau tidak digunakan sama sekali? Kitab suci mengkonfirmasi, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Kata tidak menyesali yang digunakan di sini dari Allah dan bukan dari manusia, mengindikasikan
Sekali Allah memberi karunia, Ia tidak pernah mengambil karunia itu kembali. Tanggung jawab penggunaan karunia itu dengan benar tidak berada pada Allah sebagai pemberi, namun pada orang yang menerima, termasuk karunia-karunia roh lainnya. Kesimpulannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh mereka yang mencari atau yang menerima baptisan dalam Roh Kudus dengan manifestasi berbicara dengan bahasa lidah. Menurut kitab suci, tidak dimungkinkan menerima baptisan awal ini tanpa manifestasi di luar. Namun dimungkinkan setelah itu menunjukkan manifestasi di luar tanpa memiliki kepenuhan roh di dalam hati. Hanya ada satu tes kitab suci untuk kepenuhan Roh Kudus yang berkelanjutan, dan tes itu adalah kasih. Ukuran kita dipenuhi dengan Roh Kudus sama dengan ukuran kita dipenuhi dengan kasih ilahi. Kita tidak perlu dipenuhi dengan Roh Kudus daripada kita dipenuhi dengan kasih ilahi. Yohanes mengaplikasikan tes ini dengan cara jelas sederhana. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 12, 13, dan 16. Demikian pula, Paulus menetapkan pada kasih tempat terhormat yang unik di antara semua karunia dan kasih karunia. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Dari semua pekerjaan roh yang mendiami seseorang, yang terbesar dan paling abadi adalah pencurahan kasih ilahi dalam hati orang percaya. Kita sudah membahas 8 hasil penting yang Allah ingin hasilkan dalam hidup setiap orang percaya melalui baptisan Roh Kudus. Pertama, kuasa untuk bersaksi. Kedua, memuliakan Kristus. Ketiga, pintu ke alam supernatural. Keempat, doa penuh kuasa roh. Kelima, pewahyuan kitab suci. Keenam, pimpinan sehari-hari. Ketujuh, impartasi kehidupan dan kesehatan pada tubuh orang percaya. Kedelapan, pencurahan kasih ilahi dalam hati orang percaya. Amin.